Saudara-saudara, Happy Friday. Apa kabarnya? Saya doakan saudara sekalian sehat-sehat, baik-baik dalam anugerah Tuhan. Hari ini adalah persekutuan rumah tangga. Kita akan memuji Tuhan, berdoa, dan belajar firman. Ci Sylvia dan kawan-kawan akan memimpin kita dalam beberapa lagu. Mari kita siapkan hati kita. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi di online PRT. Ya, walaupun masih di online, kita tetap bersemangat berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saat ini kita bergabung semua dan kita bersatu di dalam Kristus. Kita akan memuji Dia. Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku dapat kepala dengan bukan cobanya turun seperti ampun yang dari Hermon menarik ke Bukit Sion dan sana kau limpahkan Tuhan yang berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Yesus, 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 nama itu ringan hatiku. Yesus, Yesus, nama itu pegang hatiku dan hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati rasa dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, nyanyi, 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 susah pun hilang. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Dosa kecil. Tambah hari, tambah ku setia. Di tengah pencobaan, ku selalu memandang wajah-Mu. Tambah hari, tambah cinta Yesus, Cinta Yesus, cinta Yesus. tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah ku percaya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji satu lagu lagi, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Terima kasih Ci Silvi dan kawan-kawan. Kita sudah memuji Tuhan dengan bersemangat. Biarlah lagu ini menguatkan iman kita, mengikat kekompakan kita, dan membuat kita lebih berpengharapan di dalam Tuhan, memegang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati setiap kami, pikiran dan hati kami diurapi oleh Roh-Mu supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami juga diberi kekuatan oleh Roh-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan hina dina ini menjadi saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu baik versus benar. Kebaikan versus kebenaran. Ada orang yang berkata demikian, tidak ada masalah soal apa yang Anda percayai. Yang penting itu saudara berbuat baik dan memiliki hati yang tulus. Permisi tanya, apakah saudara setuju dengan pernyataan itu? Nah, kalau saudara setuju, saudara jawab ya setuju, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perbuatan baik dan tulus bisa menjadi ukuran sebuah kebenaran? Misalnya cerita tentang Robin Hood, mungkin saudara tahu bahwa Robin Hood adalah seorang pahlawan untuk orang miskin. Dia suka mencuri harta kekayaan dari orang-orang kaya, orang-orang terkenal, kemudian dia membagikan kepada orang-orang miskin. Dia berbuat baik dan hatinya tulus. Apakah saudara setuju dengan perbuatan seperti itu? Ya. Orang bisa melakukan yang tidak benar asal dia berbuat baik dan tulus. Bila saudara menjawab tidak setuju dengan pernyataan di atas, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi ukuran dari sebuah kebenaran? Apakah kalau hal itu sudah masuk koran atau masuk di TV, berita di TV, atau bila berita itu, pernyataan itu diberitakan di medsos atau di internet, ataukah itu kata suara mayoritas, kata guru, ya, kata para ahli, atau pendeta, atau kata hukum negara, itu berarti kebenaran? Atau karena itu dialami oleh orang-orang, ya, dan itu mendatangkan hal yang baik bagi kebanyakan orang, atau itu memberikan ketenangan di dalam perasaan, berarti itu adalah kebenaran? Saudaraku, semua informasi, pengetahuan, hukum, atau pengalaman manusia itu adalah sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang sementara. Sesuatu yang berubah-ubah dan bisa salah. Jadi kebenarannya bukan final, karena bisa berubah-ubah. Bisa makin baik, bisa tidak baik. Ya. Kebenarannya relatif dan subjektif. Saudaraku, kebenaran yang sejati seharusnya tidak berubah-ubah. Tidak dibatasi oleh waktu kapanpun, tidak dibatasi oleh lokasi dimanapun, tidak dibatasi oleh situasi yang bagaimanapun. Tetaplah benar, karena kebenaran harus benar setiap saat, secara absolut, secara mutlak. Nah, kalau begitu, di mana kita bisa mendapatkan kebenaran yang sejati? Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang kekal. Sebab semua yang ada di muka bumi ini adalah sementara, berubah, dan akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Ya, malam ini saya mengajak kita membaca dari Yesaya 46 ayat 6a. Yesaya 46 ayat 6a, demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, kata Nabi Yesaya. Semua kesalehan manusia yang manusia anggap saleh
baik, tulus, di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor dan najis. Lalu Roma 3 ayat 11-12. Roma 3, 11-12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kebaikan kita yang kita anggap baik plus ditambah ketulusan hati kita sebenarnya adalah sebuah kenajisan dan dosa di hadapan Tuhan. Karena status kita adalah orang yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita telah menyeleweng, menyimpang dari standar ukuran Allah. Manusia mengira kebaikan ditambah dengan ketulusan adalah sama dengan kebenaran. Itu rumusan manusia pada umumnya. Tapi itu rumusan yang salah, formula yang salah. Ya. Yang baik dan tulus belum tentu benar. Misalnya, saya kasih contoh. Saudara memiliki seorang anak gadis yang cantik, lalu ada seorang anak muda jatuh cinta kepada putri saudara. Anak muda ini baik, hatinya tulus, bicaranya sopan, ya. Orang kaya, sering kasih hadiah, sering memberikan hal-hal yang baik. Belikan TV, belikan mobil, belikan baju baru, belikan makanan enak, makan di restoran mewah. Pokoknya baik dan hatinya tulus. Ya. Setelah bergaul dengan putri saudara beberapa waktu, kemudian suatu kali putri saudara berkata kepada saudara, Mami, si Tommy minta menikah, Ma. Bagaimana menurut Mama? Lalu saudara berkata, ya Tommy kan baik, anak baik, sopan, ya, suka kasih hadiah, royal, hatinya tulus lagi. Kamu bilang apa? Bilang aja ya. Tapi Ma, aku udah periksa hidupnya. Dia sudah punya istri 4, Ma. Aku mau dijadikan istri kelima. Nah, saudara, kalau saudara adalah mamanya, maminya, atau papinya, saudara izinkan nggak? Saudara mendorong nggak putrimu menjadi istri kelima dari si Tommy? Maaf kalau ada yang pakai nama Tommy, saya pinjam. Ini cuma ilustrasi. Ini sebuah contoh, saudara. Yang baik, yang tulus, belum tentu benar. Ya. Dalam Alkitab, Allah memberikan sebuah contoh tentang Israel. Mereka disebut dengan umat pilihan Allah. Tapi, mereka belum memiliki keselamatan yang sejati. Keselamatan mereka semu, palsu. Mari baca firman Tuhan di Roma 10 ayat 1 dan 2. Roma 10 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, umat Israel, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini adalah firman Tuhan yang sangat keras, teguran, peringatan yang sangat tegas, yang disebut umat pilihan secara darah daging, secara bangsa pilihan, belum tentu selamat, saudara. Ya, yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, kata Rasul Paulus di sini, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, belum tentu selamat. Kenapa? Mereka tidak punya pengertian yang benar. Mereka belum dibenarkan. Jadi saudaraku, orang yang menganggap kebaikan dan ketulusan lebih penting dari kebenaran, sesungguhnya mereka belum memiliki keselamatan yang sejati. Wow. Ini peringatan yang sangat keras. Ya. Roma 10 ayat 1 dan 2 tadi menegaskan bahwa orang Israel yang tegar tengkuk, memang mereka giat dalam ibadah, giat dalam melakukan hukum Taurat, giat dalam
peraturan agama, tapi tidak mengenal kebenaran yang sejati. Kebenaran mereka adalah kebenaran yang semu, yang palsu, yang munafik. Rasul Paulus ingatkan jemaat Kristen di Kolose, karena ada sebagian orang Yahudi yang mencampur adukkan ajaran Yudaisme dengan iman di dalam Yesus Kristus, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi saudara, kita harus berhati-hati karena ada sebagian manusia hari ini menganggap bahwa peraturan-peraturan agama, aturan-aturan ibadah, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu lebih penting daripada beriman kepada pribadi dan karya Kristus yang sempurna, yang sudah memberikan kita jaminan keselamatan. Itu sudah cukup. Nggak perlu ditambah yang lain-lain. Kematian dan kebangkitan Kristus yang menjamin pengampunan dosa dan menjamin hidup kekal bagi orang-orang yang beriman 100%. Anugerah Kristus itu sudah cukup. Kristus adalah penggenapan dari semua hukum agama, hukum Taurat, dan peraturan-peraturan ibadah dan peraturan manusia. Nggak perlu ditambah-tambah yang lain. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, pribadi Kristus, dan karya Kristus. Dia yang sudah rela turun ke dunia ini. Allah menjadi manusia untuk menggenapkan keselamatan bagi kita. Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati yang datang dari sorga, yang menyelamatkan kita oleh anugerahnya, kasihnya 100%. Gak ada yang bisa membenarkan kita dari usaha kita sedikit pun. Itu firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, bila ada hal yang tidak benar, haruslah belajar rendah hati untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Berani mengambil sikap dan tekad untuk berubah. Ya. Lalu beriman menerima Kristus yang bisa mengubah saudara menjadi ciptaan yang baru. Karena barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Hidupnya dibenarkan oleh Kristus, barulah bisa menghasilkan kebaikan dan ketulusan. Rasul Paulus berkata bahwa setelah dia mengenal Yesus Kristus, semua yang dulu dianggap baik, semua yang dulu dianggap benar dan membawa keuntungan, kini dia katakan setelah aku mengenal Kristus, semua itu kuanggap rugi dan hanya seperti kotoran atau sampah saja. Wow. Sebuah pernyataan yang berani. Dia berubah. Dia diubah oleh Tuhan ketika dia mengenal Kristus yang sungguh-sungguh mati bagi dia dan bangkit bagi dia. Permisi tanya saudaraku, apakah engkau yakin engkau sudah diselamatkan? Apakah engkau yakin 100% dosamu sudah diampuni? Bila belum, rendahkanlah hatimu. Akui keberdosaanmu, akui ketidakmampuan saudara untuk menyelamatkan diri sendiri. Akui bahwa semua usaha saudara, kebaikan saudara, ketulusan saudara tidak membenarkan saudara. Datang kepada Kristus dengan rendah hati, terima dia menjadi juru selamatmu. Satu-satunya kebenaran yang sejati yang bisa membebaskan kamu dari semua belenggu dosa dan memberi saudara status orang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara perlu dibenarkan oleh Allah dulu. Barulah mampu menghasilkan kebaikan yang tulus. Sebab hati nurani saudara dan jiwa saudara perlu disucikan dulu. Status saudara
harus dibenarkan dulu, barulah mampu berbuat baik. Ibarat orang yang jatuh ke laut, dia tidak bisa berenang. Apa yang dibutuhkan? Saudara perlu menolong dia dulu. Baru mengajar dia berenang. Jangan mengajar dia berenang. Ketika dia terjatuh, dia pasti tenggelam dan mati. Sama, saudara. Semua manusia statusnya adalah orang berdosa. Kita perlu ditebus. Kita perlu dibenarkan dulu oleh Kristus. Status kita diubah dulu. Barulah kemudian kita dididik oleh firman Tuhan untuk berbuat baik dengan hati yang tulus. Bagi saudara yang sudah percaya, kita ini yang sudah percaya diberikan Alkitab, firman Allah. Itu yang menjadi ukuran kebenaran. Satu-satunya ukuran kebenaran dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, dalam moral kita, dalam semua aspek hidup kita. Ya. Mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jelaslah bahwa Alkitab adalah firman Allah yang mutlak, yang absolut, yang diilhamkan Allah. Istilah diilhamkan Allah, diinspirasikan Allah, itu artinya adalah nafas Allah. Alkitab adalah nafas Allah. Berarti apa? Kekal. Nafas Allah itu kekekalan. Tak berubah. Selalu benar dimanapun, tak pernah salah. Alkitab adalah satu-satunya ukuran kebenaran yang tanpa salah dalam iman, dalam moral, dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat firman Tuhan di atas ada 4 kata kerja penting, yaitu yang pertama mengajar. Mengajar berarti memberi pengetahuan kebenaran agar kita siap sedia untuk menghadapi tantangan dan cobaan hidup di dunia ini. Kita fit, ya, seperti seorang atlet yang berlatih setiap hari supaya fit, siap untuk menghadapi pertandingan. Kapanpun itu datang. Seperti seorang tentara yang siap berperang. Kapanpun itu dipanggil dan diutus kemanapun. Itu gunanya firman Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ini sama dengan menegaskan ukuran kebenaran Allah adalah satu-satunya yang bisa menolong kita untuk membedakan benar dan salah, baik dan buruk dalam perjalanan hidup di dunia ini. Ibarat cermin, saudara. Ya, kalau kita habis makan, ya, atau kita mau pergi, kita lihat cermin, kita perlu make up, ya, kita perlu beresin ada kotoran nggak, atau bersihin kotoran gigi, kita perlu cermin. Alkitab seperti cermin, di mana kita bisa bercermin dan melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Ada sebuah ukuran kebenaran di sana. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan artinya firman Tuhan mengubah falsafah hidup kita. Dan praktek hidup kita bisa diperbaiki, diubah menjadi baru. Seperti kalau ban mobil kita rusak atau kempes. Bukan pergi tambal, saudara, tapi ganti ban baru. Ditukar yang baru. Bukan tambal sulam nanti bocor lagi, kempes lagi, tidak. Tapi ditukarkan yang baru. Demikianlah firman Tuhan mengubah kita menjadi baru. Pikiran kita, pemikiran kita, hati nurani kita, perkataan kita, perbuatan kita diperbaharui. Yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Artinya memberi instruksi. Agar kita bisa berjalan dan melakukan kebenaran sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ibarat obor atau lampu senter di malam hari. Ketika kita berjalan di tempat gelap, tidak sampai terjatuh, tidak sampai terpeleset, tidak sampai tersesat, atau masuk lubang atau masuk jurang. Tapi
Firman Tuhan menerangi jalan kita. Menolong kita supaya tidak menyimpang dan menyeleweng. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita mencintai firman Tuhan. Membaca, merenungkan, mengingatnya, dan mengaplikasikannya. Memakainya. Bahkan dalam menilai zaman kita, menilai kehidupan ini, semua aspek hidup ini dinilai dan diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya dulu anggapan saudara, manusia mau melakukan apa saja, percaya apa saja, gak apa-apa. Yang penting baik dan tulus. Nah, sekarang saudara mengerti itu keliru. Dulu saudara menganggap, ya terserahlah orang mau buat apa. Yang penting gak ganggu saya, itu privacy. Urusan pribadi. Yang penting kita bisa mengasihi dia. Apapun keputusannya, jangan dihakimi, jangan ditegur, jangan diberitahu. Mungkin dulu saudara punya pengertian seperti itu. Sekarang ingat, itu keliru. Ukuran kebenaran, hati-hati, bisa jadi subjektif, terserah siapa saja. Relatif, si A dan si B bisa berbeda. Yang penting nggak mengganggu. Yang penting itu kita tetap bisa mengasihi dengan berbuat baik dengan tulus. Hati-hati, saudara. Mengasihi tanpa kebenaran yang sejati, itu sama dengan kompromi. Saya ingat dulu waktu Obama masih jadi presiden, dia pernah diwawancarai dan ditanya, bagaimana kalau putrimu suatu hari hamil di luar nikah? Apakah kamu izinkan dia aborsi kalau dia mau menggugurkan anak itu? Obama menjawab, ya nggak apa-apa. Asal itu keputusan dia, dan saya kira itu lebih bagus digugurkan sebab tidak membuat dia jadi trauma nanti. Apakah saudara setuju dengan Obama? Atau saudara mengatakan, ya bukan urusan saya, emangnya gue pikirin. EGP. Saudara, ini adalah konsep teologi liberal. Hati-hati. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita harus berani menilai dan memberitahukan kebenaran. Bukan dengan marah-marah, bukan menghakimi, atau dengan sikap yang sok suci, yang angkuh, ya, dan menganggap diri paling benar. Bukan seperti itu. Tapi dengan kasih kita menyatakan kebenaran. Dengan kasih kita menyampaikan kebenaran. Tetap mengasihi orangnya. Tapi kita berani bilang bahwa pemikiran dia, konsep dia, dan perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kita harus berani mengatakannya. Misalnya hari ini soal legalisasi aborsi, soal pernikahan sejenis, legalisasi obat bius, perjudian resmi, dan hal-hal yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Apakah saudara berani menyatakan itu? Bahwa memang tidak benar, tidak setuju. Beranikah saudara katakan kepada anakmu bahwa teori evolusi tidak betul? Manusia bukan dari keturunan kera, tapi diciptakan oleh Tuhan. Beranikah kamu bilang sama anakmu, jangan kamu menikah dengan orang yang tidak percaya, sebab bagaimana mungkin terang bergabung dengan gelap? Beranikah saudara menyatakan bahwa suara mayoritas belum tentu betul? Taat kepada orang tua pun belum tentu betul dan harus dilakukan kalau orang tuamu menuntut kamu melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Misalnya lagi, memilih sekolah, memilih pekerjaan, karir yang terang-terangan melawan firman Tuhan. Apakah saudara setuju atau saudara menolak? Etika pergaulan yang tidak betul. Berbuat kebaikan dan ketulusan demi mendapat jasa untuk diselamatkan. Mudah-mudahan nanti diterima Allah. Beranikah saudara mengatakan baik dan tulus tidak sama dengan benar? Atau pluralisme agama, semua agama kan sama saja. Beranikah saudara mengatakan ada samanya tapi berbeda? Ingat saudaraku, ukuran kebenaran Allah bukan karena kata orang, kata tetangga, kata polisi, kata pendeta, kata hukum negara. Bukan karena sudah masuk di TV atau di internet. Bukan karena itu berguna untuk sebagian orang. Cocok untuk sebagian manusia. Cocok untuk pengalaman manusia. Bukan karena itu memberikan damai atau tenang dalam hati saudara.
Itu keliru, saudara, sebab perasaan kita bisa berubah-ubah. Semua yang saya sebutkan tadi, yang dari manusia sumbernya, dari dunia sumbernya, bisa berubah-ubah. Kalau bisa berubah-ubah itu belum final. Tidak absolut, itu bukan kebenaran yang sejati. Ukuran kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Sang Firman yang sudah menjadi manusia. Dan firman Tuhan yang tertulis. Nafas Allah yang kekal tanpa salah. Hanya dua hal. Kristus dan firman-Nya. Itu yang kekal selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan anugerah khusus. Wahyu khusus. Spatial revelation. Spatial grace yang diberikan kepada manusia berdosa. Diberikan kepada kita semua untuk menjalani hidup yang bahagia dan mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini yang saya sebut dengan sukses di dunia dan di akhirat. Ketika saudara mengenal Kristus, menerima Dia, dan memegang firman-Nya sebagai ukuran kebenaran di dalam perjalanan di dunia ini. Permisi tanya, beranikah saudara berkata ya kepada ya dan tidak kepada tidak? Tuhan Yesus berkata, kalau ya katakanlah ya, kalau tidak katakanlah tidak. Lebih dari itu datangnya dari si jahat. Hati-hatilah. Kebaikan ditambah ketulusan tidak sama dengan kebenaran. Orang yang baik dan tulus belum tentu benar, tapi orang yang benar karena sudah dibenarkan, dia akan berbuat baik dengan tulus. Amin. Saudara pilih apa? Ketulusan atau kebenaran? Hanya kebenaran yang sejati yang akan membebaskan saudara dan menyelamatkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sudah belajar firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur untuk persekutuan ini, kami boleh terus saling mendoakan, saling belajar, saling menguatkan satu dengan yang lain. Juga boleh saling mendoakan. Malam ini kami mau berdoa khusus untuk Ibu Roin dan keluarga Pak Sardi. Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkan mereka secara sempurna. Dengan anak-anak semuanya sehat total kembali dan boleh melayani bersama-sama kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menunggu pemulihan, yang lemah tubuh dan yang sakit. Tuhan, Kau mengingat mereka satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ratna, Ibu Nina, Kuregi, Kurniawan, Putri Tarigan, para senior kami, Tante Lena yang lemah, dan juga Ibu Hati Ria. Tuhan, Kau yang menjamah mereka. Engkau yang memulihkan mereka. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga nanti gereja reopen, kami boleh berkumpul lagi, kami boleh bersama-sama beribadah dan melayani. Kami berdoa untuk semua majelis, aktivis, dan jemaat IGNC. Kami plan, kami rencanakan untuk reopen ya Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juni, Tuhan Kau menyertai. Tuhan Kau memberkati, mempersiapkan kami semua. Dengan iman, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kami ingin bersukacita, beribadah kembali di rumah-Mu, dan menerima perjamuan kudus pada minggu pertama, ya Tuhan. Kami berdoa untuk tim ibadah, ya Tuhan, yang terus melayani dengan setia. Khusus yang besok, Sabtu, rekaman terakhir, kalau Tuhan izinkan kami akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, recording, editing, dan sesudah itu, ya Tuhan, kami boleh open. Gereja boleh dibuka kembali. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan di pusat, di lokal, khususnya pemulihan di California. Tuhan menolong di LA County, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, kehidupan kami boleh normal kembali. Kami doakan semua dokter, nurse, para pekerja, para karyawan yang harus melayani bidang-bidang esensial. Tuhan, Kau sendiri yang menyertai satu persatu. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, dan Tuhan menolong supaya mereka yang sakit menunggu kesembuhan
boleh bukan saja dipulihkan, tapi mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah selamat boleh diperbaharui lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Indonesia, Tuhan, negara kami yang tercinta, Tuhan juga kasihani. Dan Tuhan juga memulihkan dan menolong pemerintah, pusat, sampai daerah. Boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam proses pemulihan ini Tuhan. Seluruh dunia yang menunggu reopen, menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sendiri yang buka jalan. Engkau sendiri yang menolong supaya dunia ini Tuhan melalui wabah pandemik ini boleh memikirkan ulang kalau mereka belum mengenal Tuhan. Boleh mendapatkan kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus. Dan mereka sungguh-sungguh rendah hati mau menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan diri kami masing-masing. Tuhan tolong kami dalam masa penantian ini, kami tetap bisa mengalami sukacita damai sejahtera, kekuatan baru, penghiburan dari Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga dan sesama manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami, remaja, dan anak-anak yang khususnya mengalami ujian terakhir dan akan mengalami kelulusan. Tuhan, hiburkan dan kuatkan walaupun tidak boleh kumpul, tapi Tuhan menguatkan mereka, mengasihi mereka, dan menghibur mereka. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Banyak hal yang belum kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kau tahu kebutuhan anak-anakmu satu persatu. Yang bergumul soal status, soal teman hidup, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal berbagai macam hal Tuhan. Engkau sendiri yang menolong relasi dengan Engkau, relasi dengan sesama, dengan orang tua, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu, hubungan suami istri, dan berbagai macam pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, jamahlah anak-anak-Mu satu persatu. Hiburkan yang sedih, kuatkan yang lemah. Dan Tuhan menolong semua kami tetap bersandar, berharap, dan beriman sepenuhnya kepadamu. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kebenaran yang sejati, penolong kami, gembala kami yang baik. Tuhan segala Tuhan Allah, segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. 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 Saudara, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman warta. Yang pertama, hari Minggu ini masih ibadah online. Ya, jadi saudara, gereja belum dibuka minggu ini, tapi rencana kita buka adalah Jumat pertama 5 Juni. Ya, jam 7.30 malam, PRT seperti biasa di gereja, kita mulai dengan makan malam. Jadi hari ini adalah PRT online terakhir. Jumat depan kita kumpul di gereja, kalau Tuhan izinkan dan tidak ada perubahan. Ya, tunggu konfirmasi di WA saudara. Lalu hari Minggu tanggal 7 Juni kita reopen. Kalau Tuhan izinkan dan semua berjalan baik, 7 Juni kita reopen 2 kali ibadah seperti biasa jam 11 pagi dan jam 6 sore di gereja di IGNC reopen. Ya, siapkan diri saudara, banyak berdoa untuk hal ini, jaga kesehatan secara fit. Ya, kecuali saudara sakit dan lemah ya, saudara boleh diam di rumah, tapi kalau fit boleh ikut ya. Lalu kita ada rencana akan bersih-bersih gereja lagi, ini nomor 3. Bersih-bersih gereja akan dilakukan lagi pada tanggal 6 Juni, hari Sabtu. 6 Juni, sehari sebelum reopen ya. Saya mohon kawan-kawan bisa mengkoordinir ya, kita mulai jam 10 pagi. Ya, yang bisa membantu silakan kontak Ruben ya. Tolong Ruben akan koordinir teman-teman dan kita akan cleaning ya, bersihkan lagi gereja, rapikan lagi supaya siap tanggal 7-nya kita boleh ibadah minggu pertama sekaligus perjamuan. Mari kita
Terus berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana yang reopen, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk semua aspek yang lain bisa berjalan dengan normal, berdoa untuk seluruh jemaat badannya fit, sehat, ya saudara juga sehat, diberi kesehatan prima, ya, dan kita siap reopen dan dengan sukacita, dengan iman kita minta Tuhan memberkati, membuang semua kekhawatiran dan ketakutan, dan membebaskan kita dari semua wabah pandemik ini. Seusai PRT ini kita tetap ada tanya jawab, ada interaksi, ada saling mendoakan. Silakan saudara masuk ke aplikasi Webex, petunjuknya ada di WhatsApp saudara. Tuhan memberkati, selamat malam.